ada semangat di apart kita itu ya. Karena teman-teman ini kemudian kadang-kadang susah diajak untuk tenang gitu ya menghadapi perkara gitu ya. Bahasa saya itu aja lah ya. Saya pikir perlu ada sosialisasi yang lebih konkret ya. LPSK sahabat anak gitu. Iya, Benar juga tuh. Iya, LPSK sahabat anak. iya. Kalau rumah aman dibikin oleh teman-teman ini, justru dikasih nama rumah aman nurani perempuan malah nggak jadi aman. Kenapa? Karena orang tahu, oh di sini dia sembunyi gitu. Malah kami kalau ada orang di rumah aman spanduk Ini turunin. pelang nama turun. Turun, tapi ini rumah dilindungi LPSK atas nama undang-undang. Kepolisian wajib menjaga, pemerintah daerah wajib memfasilitasi. Saya pikir itu salah satu poin yang kemudian yang dibutuhkan hari ini gitu. Kita lanjut lagi, tadi sebelumnya kita rehat azan dan melihat monyet-monyet berlompatan di belakang saya ini. Jadi ada pemandangan yang cukup menarik di sini tempatnya. Ya, kita lanjutkan Bang, ini Ya. masih terkait dengan program kita. Mungkin bisa Abang lanjutkan. Jadi peluang LPSK untuk melakukan kolaborasi dengan masyarakat sipil, terutama ya di Sumatera Barat ini gimana Bang? Saya yakin sangat besar peluangnya. Cuma pertanyaannya kuat nggak LPSK? Sama banyak kasus. Ditantang. Kan nanti kan pasti laporannya banyak gitu ya. Iya. Nah, saya nggak tahu nih, kan katanya ada jatah juga kan per daerah ya. Kan nggak mungkin kepada mulu kan gitu kan. Enggak, ini bisa, kita memang ada seleksi, tapi memang kita tidak membatasi siapapun yang punya minat untuk bergabung menjadi relawan dan dia punya tertarik dengan isu perlindungan, kita rasa bisa kita Iya. rekrut Bang. Karena gini, jadi di luar kekerasan seksual ya, tren yang kekerasan aparat kan juga Iya tadi saya juga cerita si Indah kan juga mulai terjadi ya. Dan itu kan di beberapa kasus kan memang tapi nggak sampai sampai kalau yang demo air bangis oke lah, itu kan skalanya agak besar ya. Tapi yang kecil-kecil misalnya kan orang yang diperiksa di kepolisian beberapa kali dulu ya, kliennya yang lama itu ini nggak, Iya. Indah yang Wawan ya, sampai keluar di mata Najwa memperjuangkan Iwan Mulyadi kompensasinya itu ya, berapa tahun dia waktu itu kan? dan lebih hampir 15 tahun lalu Dari dia kurang kecil, dari dia SMP sampai dia dari dewasa. 2006 2014 baru dibayarkan ganti rugi apa. Salah tembak, korban Salah salah tembak. Oh. Waktu itu aparat korban salah tembak dan memang itu. Jadi kalau yang yang berat itu memang kasus-kasus yang itu tadi, yang kecil-kecil ya gitu, yang kemudian mungkin korbannya 1-2 gitu ya, dan karena ada salah prosedur di aparat penegak hukum. Nah kadang-kadang pun itu teman-teman yang mendampingi juga sebenarnya kalau mau ditanya, kita juga lagi bikin aliansi ya, perlindungan para pejuang HAM ini gitu kan. Karena kan mereka juga ditekan juga kan gitu kan. Jadi Dan LPSK punya concern juga ke human rights defender ini. Betul. Bagaimana kemudian mereka cuma juga dilindungi ya. Kemarin waktu kasus air bangis kan teman-teman pengacara beberapa orang Iya, yang 17. ditahan juga sama polisinya gitu kan, Yang 17 ditangkapin orang gitu loh. tadi. Lalu juga mereka juga kadang-kadang juga diintimidasi gitu ya, didatangin gitu. Nah, yang mirip itu kan sebagai apa sih mereka gitu? Korban bukan, saksi bukan gitu. Tapi justru pendamping hukum. Dan keselamatan teman-teman kan juga harus kita perhitungkan gitu. Perhitungan, betul. Apalagi memang mungkin ya ada semangat di apart kita itu ya. Karena teman-teman ini kemudian kadang-kadang susah diajak untuk tenang gitu ya menghadapi perkara gitu ya. Bahasa saya itu aja lah ya. Tapi jangan supaya nggak bisa nyinyir gitu ya. Karena kalau ini kan pasti ada tahu haknya dan segala macam. Kadang-kadad ditekan juga untuk putus kuasa dan segala macam. Itu terjadi itu. Sering Itu yang terjadi Mbak. Di Pasaman Barat waktu itu PBHI advokasi kasus lingkungan juga penolakan tambang ya di Pasaman Barat Simpang Tonang itu di depan kami, klien kami ditekan dan saat itu juga putus kuasa. Nah, ya kami bisa berbuat apa di situ ya? Karena sebelumnya meskipun kita udah kasih penguatan juga, dan yang memutus kuasa kami itu orang yang vokal untuk menolak tambang, bayangkan itu Bang. Nah artinya seberapa besar ya tekanan yang didapat oleh klien kita itu gitu kan? Nah, itu diputus kuasa dan sebelum pemutusan kuasa itu sehari sebelumnya
Kalau kita membahasakannya itu Bang Cerdas, dia diculik oleh aparat kepolisian malamnya untuk ditekan. Nah, kalau nggak putus kuasa ini bla 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 bla. Dan itu mereka dia nggak lapor ke kita, baru terungkap itu setelah dia putus kuasa. Gitu. Oh, jadi tekanannya Karena luar biasa. aneh-aneh gitu. Jadi misalnya kondisi baik-baik aja, Ya, tiba-tiba besok putus kuasa gitu. Iya. Nah itu pasti ada Itu, ya. pasti ada ada sesuatu. kondisi-kondisi yang Tapi ada juga tadi saya menarik nih, ada yang belum kita bahas, masalah TPPO. Gimana kalau TPPO di Padang? Tadi Mbak Uni Mary udah mulai singgung, ada juga beberapa kasus. Nah, apalagi kan Presiden mulai memberikan perhatian khusus kepada TPPO. Untuk Sumatera Barat sendiri gimana? Atau ada hasil risetnya? nggak ada saya nggak punya hasil riset itu ya. Tapi relatif kalau dari angka orang Sumbar nggak terlalu tinggi ya sebagai korban TPPO ini. Sebetulnya Saya nggak tahu kalau juga tuh. ini kan dulu dari pernah pengalaman Nurani di 2011 awal yang dapat kasus TPPO itu, sebelum saya gabung juga pernah ada juga dari Jawa mana waktu itu ya dikirim ke Malaysia, terus dia disetrika oleh majikannya, itu juga pernah dulu, tapi waktu itu saya belum gabung di Nurani Perempuan. Tapi ketika di 2011 itu kan kalau saya melihat ya di beberapa kegiatan yang saya ikuti dengan pemerintahan, sering orang menganggap bahwa TPPO itu hanya persoalan perdagangan di prostitusi begitu. Itu asumsi yang dibangun. Padahal TPPO tidak hanya sekedar itu gitu ya, tidak hanya seperti yang 2011 itu dia dari NTT lalu diiming-imingi untuk bekerja ke Jakarta dengan gaji 6 juta per bulan, ternyata dia disuruh menjadi PRT dan dikirim ke Bukit Tinggi gitu, dan dia malah nggak tahu Bukit Tinggi itu di mana, sampai akhirnya dia kabur dari rumah majikannya dan kami arahkan dia ke kantor polisi gitu kan. Terus setelah itu ada lagi kasus TPPO lain yang juga masih sama PRT. Waktu itu dia juga dari NTT 2 tahun kemudian ya, dari 2011 tuh 2013-nya ada lagi, dan itu tetap sama. Jadi kepolisian hanya menilai bahwa dia melihat kami harus pergi dulu berkunjung ke Jakarta untuk melihat perusahaan ini punya izin atau tidak. Terus pergilah mereka ke Jakarta gitu ya, ternyata perusahaan itu punya izin gitu. Harusnya kan mereka melihat bahwa gimana sih orang ini bisa sampai dipindahkan dari sana, apa prosesnya, walaupun perusahaan itu punya izin. Tapi kan agen yang di sana kan udah melakukan tindakan kejahatan kan. Nah itu kemudian akhirnya kasus tidak berlanjut. Apalagi untuk TPPO dari luar, dari daerah, misalnya kayak dari NTT kan pasti korban maunya pulang ketemu keluarganya gitu ya. Karena kan kebanyakan dari mereka dari keluarga yang tidak mampu juga, kan keluarga nggak bisa datang ke sini gitu ya. Nah itu yang terjadi, sehingga kemudian kasus-kasus itu akhirnya tidak berlanjut di kepolisian. Ada berapa kasus ya waktu itu kami akhirnya ya prosesnya diselesaikan begitu saja gitu. Nah sekarang ini kan kalaupun ada misalnya penangkapan untuk kasus-kasus prostitusi online misalnya, itu nggak menggunakan undang-undang TPPO juga. Nah, kalau misalnya ternyata yang diprostitusi itu anak, laku gunakanlah undang-undang perlindungan anak gitu ya, tidak digunakan juga undang-undang TPPO-nya gitu. Nah, karena memang sampai hari ini kan sebetulnya kan undang-undang TPPO juga perlu kita pelajari lagi bersama-sama gitu ya. Apa sih ininya gitu ya, sehingga kemudian dia sudah ada sejak 2007 yang lalu, tapi sampai hari ini implementasinya masih sulit oleh aparat penegak hukum gitu. Nah itu yang terjadi untuk TPPO di Sumatera Barat gitu. Walaupun saya sejak gabung di Nurani Perempuan 2011 di pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan itu selalu ada topik tentang TPPO. Dan itu berlanjut sampai sekarang masih TPPO itu aja. Dan harusnya kan lebih berkembang lagi kan. Apa sih kenapa kemudian apa nih persoalan dengan TPPO gitu ya? Kenapa kemudian kalau kasusnya kalau kita lihat data di kepolisian itu nggak banyak. Karena yang nggak menggunakan undang-undang TPPO gitu, mereka sekarang kan mengkajinya susah ya. Misalnya di pasal 1 itu ada sekian, di definisi itu ada nggak unsur-unsurnya gitu ya. Kalau unsur-unsurnya nggak ada, terus akhirnya mereka menganggap bahwa ini bukan TPPO gitu. Itu yang terjadi untuk TPPO. Terus saya juga mau cerita bahwa di kasus-kasus kekerasan seksual juga banyak korban yang tidak tahu hukum
kadang-kadang kan korban karena sulit mengakses ya, makanya tadi saya setuju dengan Bang Charles bahwa memang harus ada kantor perwakilan di sini. Misalnya kan Sumatera Barat itu sangat luas ya. Solo Selatan aja jauh sekali, Darmasraya, Pasaman itu jauh sekali, dan kasus kekerasan cukup banyak di situ gitu, dan mereka malah sulit untuk mengakses lembaga layanan. Berarti memang realitasnya ya, realitas masyarakat yang saat ini sudah kurang mengerti hukum, tekanan dari sana sini masih ada, dan memang ya itu pendampingan itu menjadi penting, dan kehadiran negara di situ juga menjadi penting kedudukan negara dalam kasus-kasus. Terus ada satu tantangan baru sebetulnya untuk tahun 2022 kemarin sampai 2023 ini. Jadi ada beberapa kasus kami itu kami bingung gitu ya, kok kemudian pelaku udah dipanggil gitu. Ternyata ada peraturannya Mahkamah Konstitusi, peraturan yang SPDP itu harus dikirim kepada pelaku. Jadi SPDP harus segera diberitahukan, karena kan kalau oleh kawan-kawan advokat itu menjadi celah kan, menjadi celah untuk pra peradilan ketika SPDP tidak diberitahukan kepada pelaku gitu. Nah, jadi untuk kasus-kasus kekerasan seksual ketika SPDP-nya diberitahukan kepada pelaku, itu sudah diketahui oleh pelaku, maka kemungkinan dia untuk kabur dan lain-lain itu besar sekali gitu. Nah, banyak kasus-kasus yang memang akhirnya DPO untuk tahun 2022 sampai 2023 ini. Nah, apa yang pernah saya sakit hati ketika seorang hakim menanyakan kepada korban usia 12 tahun, dia diperkosa oleh seorang kakek-kakek usia 67 tahun di sebuah WC umum. Terus hakimnya bertanya begini, waktu itu saya mendampingi di dalam ruang sidang, kalau saya nggak salah juga ada LPSK di situ. Terus lanjut aja. Dikatakan bahwa kamu lihat nggak ada cairan yang keluar gitu? Ada Pak, katanya. Kira-kira berapa sendok? Ditanyain, dikira-kira kalau kamu bisa lihat berapa sendok gitu. Anak 12 tahun? Anak 12 tahun. Dan itu kan miris sekali gitu ya, ketika kenapa sih? Jadi bahan harusnya kan pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul gitu. Nah, ini yang kemudian masih banyak sebetulnya perlu perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan gitu. Tapi semenjak Undang-Undang TPKS ini lahir, ada perubahan signifikan nggak terhadap? Belum. Perlahan. Perlahan, tetapi tetap saja sampai di pengadilan Undang-Undang TPKS mental, nggak bisa digunakan. Jadi mereka berpedomannya begini, di bagian belakang di terakhir itu kan ada undang-undang ini baru bisa diimplementasikan setelah 3 tahun disahkan gitu. Mereka berpatokannya di situ gitu, sehingga kemudian mereka masih ragu-ragu untuk mengimplementasikan undang-undang itu. Jadi kemarin sempat ada satu kasus yang di UNAN itu menggunakan undang-undang TPKS, tapi sampai di pengadilan nggak digunakan. Oke. Saya ada satu data juga, Bang. Ini kalau di jumlah terlindung yang cukup banyak di Sumatera Barat ini, itu dari kasus pelanggaran HAM yang berat. Nah, ada teman-teman masyarakat sipil juga yang concern terhadap pemulihan korban-korban pelanggaran HAM berat yang ada di Sumatera Barat ya? Kalau kita belum sampai pemulihan, Bang, tapi lebih kepada dampak pelanggaran berat itu ada, tapi seperti ini, orang yang diputus bersalah, dia diputus bersalah, tapi dia akhirnya dibebaskan karena dia nggak bersalah, tapi di proses hukum dia sempat dinyatakan bersalah. Nah, kita pernah perjuangkan soal menggugat ganti rugi ya, tapi lagi-lagi ini kan soal masyarakat kita juga ya, bahwasanya dia lebih memilih jalur aman gitu. Alah tuh gitu kan, nggak usah lagi dan ini kasusnya Bang, seperti kasus narkoba gitu ya. Narkoba itu sensitif juga barangkali, karena ternyata banyak di kasus-kasus narkoba itu kasus-kasus kriminalisasi, Bang. Maksudnya dia bukan pelakunya, tetapi ini dikondisikan sebagai pelaku gitu. Nah, ada salah satu yang saya bicarakan ini adalah kasus yang berhasil PBHI advokasi sampai bebas karena memang dia bukan pelaku gitu.
dia bukan pelaku, dan di tingkat kasasi kita ajukan kasasi itu alhamdulillah bebas gitu. Nah ketika kita ingin karena hak keluarga punya hak untuk menuntut ganti rugi ya, kita arahkan itu, mereka nggak mau gitu. Nah bagi kami itu juga merupakan pelanggaran HAM berat bagi kami ya, karena orang udah ditahan loh, udah dihukum setahun gitu ya, atas kejahatan yang tidak pernah dilakukan ya. Tapi tidak semata-mata pelanggaran HAM berat itu seperti Iwan Mulyadi ya dalam perspektif korban gitu. Tapi kami juga melihat pelaku yang kemudian juga menjadi korban dari prosedur hukum yang salah gitu. Nah jadi PBHI itu kalau nurani itu lebih cenderung berbicara korban ya, tapi PBHI melihatnya gitu Bang. Ada pelaku yang kita melihatnya itu dalam sisi dia sebagai korban juga dalam penegakan hukumnya itu banyak gitu. Tapi di luar itu, pernah nggak sih silang pendapat atau karena kasus-kasus tertentu jadi nggak teguran gitu sebulan gitu? Oh kalau itu enggak. Ada yang kasus kekerasan seksual ya, kemudian si pelaku juga jadi korban penyiksaan misalnya kan. Iya. Enggak di antara Kalau teman kawan-kawan di Bang, PBI ada tuh Bang, soal misalkan di Unan nih nyuekin Bang Charles gimana sih, masa udah jadi komite etik nggak bisa nyelesain di sana gitu-gitu. Ada sering juga didesak begitu. Pernah juga ya, tapi dinamikanya berarti memang sangat. Iya, itu kan dalam rangka kita saling mengingatkan aja. Iya. Nggak ada sih yang sampai nggak teguran itu. Oh nggak ada. Karena kita sangat gini, menyadari Bang. kita saling Masih membutuhkan Bang, kita juga. itu udah terlalu banyak musuh atau lawan gitu. Jadi Iya. jangan ditambah lah gitu. Janganlah. Terlalu banyak yang harus dihadapi. Kalau kita bertengkar juga kan kacau kan. Jadi orang kan semakin sedikit yang peduli dengan hal seperti ini ya. Untuk Tapi kerja kalau volunteer. ada yang nyalek ditegur nggak apa-apa, itu pilihan atau gimana teman-teman? Ada nggak yang Kita nyalek nggak sampai ada lah. di organisasi? Oh, Ada, Ada ya, tapi memang rata-rata teman-teman masih ini. masih Tolerir fokus gitu ya. Gimana ya? Ya udah kalau ada nyalek urusan Anda aja gitu. gitu ya. Paling kalau Paling mau kita support pun ingatkan aja ya. support nggak secara kelembagaan. Dan untuk jaga netralitas kan. Tapi kalau support personal sih ada. Oke. Ada sih beberapa teman kita kayak Sekarang banyak Mari, nih. siapa itu? oh iya. Oh iya. Tapi Kak Bati. Iya. Tapi tugas kita itu tetap mengingatkan, Iya. soalnya mereka tuh dulunya tumbuhnya tuh di mana gitu kan. Mereka dari akar rumput kah atau apakah? Nah, jangan lupakan itu gitu. Kalau memang iya. Tetap itu saling diingatkan ya Bang Charles. Tapi kita nggak pernah melarang, nggak pernah ada bahasa melarang ketika kalian di sini, kalian dilarang lu tuh enggak ada yang seperti itu. Berarti dinamikanya, silaturahmi, komunikasinya masih Tetap tuh kalau secara pribadi. Tapi kita nggak pernah kasih dukungan kelembagaan. nggak pernah ya. Enggak. Tapi dijaga. sering ditanya pribadi kan, didatangi tuh satu tolong dong ini dong kan ada ya. Seperti itu. Oke. Nih mungkin karena waktunya juga sudah mau habis, saya mau closing statement aja nih. Sebenarnya gimana harapan Bapak Ibu semua terhadap LPSK dan juga keberlanjutan program ini? Apa yang diharapkan atau mungkin juga bisa ngasih tips, nasihat ke kami agar program ini bisa langgeng? Selain juga konsistensi kami mengelola program, tapi kita kan juga harus tanya nih sama orang asli Sumatera Barat. Apa yang mesti kita lakukan agar program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas ini bisa berhasil di Sumatera Barat? Ya, Gimana, Uni? kalau aku lihat apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan LPSK hari ini itu sudah benar ya. Artinya ada kesadaran bahwasanya kehadiran atau potensi-potensi setiap orang menjadi korban dan orang saksi pun harus dilindungi itu udah besar gitu ya. Nah, tinggal lagi bagaimana kemudian menjaga apakah itu komunikasi, karena kalau kita berbicara kasus tadi ya Bang Charles juga udah bilang saya sepakat dan soal harus ada kantor perwakilan ya seperti KY. Tapi tadi ada yang lupa Bang, kalau menurutnya itu penting juga. Kekerasan seksual itu kan tidak hanya menyasar perempuan dewasa tapi juga anak-anak dan itu terjadi di lingkungan sekolah. Nah, ini saya berpikir alangkah lebih efektifnya jika meskipun sudah ada lembaga perwakilan di setiap sekolah tuh, saya pikir Bang harus ada itu perpanjang tangan LPSK. Kalau dulu tuh kan ada namanya ruang BK ya, BK konsep, tapi itu enggak menjawab kebutuhan karena tingkat kekerasan itu kan tidak hanya kekerasan seksual itu nggak hanya fisik ya, verbal segala macam banyak gitu. Nah, saya pikir sebagai orang dulu yang
sering bermasalah dan juga di proses di BK itu nggak menjawab kebutuhan ternyata gitu. Sering masuk BK maksudnya? Dianggap bermasalah gitu kan, dianggap bermasalah ya, itu beda. Sekarang dia menyelesaikan masalah. Karena dia tahu artinya dulu. itu penting Bang gitu, sampai menyasar ke lembaga pendidikan. Kalau tadi Bang Charles betul. bilang kampus, tapi ternyata Sekolah, di tingkat sekolah itu mereka Ya, lebih rentan lagi ya. Kalau mahasiswa barangkali sudah ada pegangan ya, ada sesuatu yang dia pahami. Ini antara ini tubuhnya perlu dilindungi atau tidak. Tapi kalau yang Anak-anak kecil, anak-anak SD, nggak belum sadar itu, dia nggak apa ya. Termasuk guru-gurunya, saya pikir perlu ada sosialisasi yang lebih konkret ya. LPSK sahabat anak itu Iya, ya. itu Benar juga tuh. Iya, karena- LPSK sahabat anak. iya, karena memang kesulitan ya Mary ya, kawan-kawan Nurani Iya. itu perjuangannya sangat Saya ada sulit beberapa ketika kasus-kasus juga yang iya kawan anak di sekolah. korban anak itu gitu. Nah, itu sangat sulit sekali. Gimana dia mau berani mengungkapkan, bagaimana kemudian ibu Belum korban. sekolahnya kalau diungkap malu. Bahkan ada Pasti itu, itu. saya pernah waktu di Nurani itu bantu-bantu di Nurani itu dikeluarkan dia dari sekolah ya. Nah, dikeluarkan di sekolah, dia hamil loh gitu. Tapi kondisinya itu membuat dia harus dikeluarkan dari sekolah. Nah itu yang saya menjadi bagian penting untuk kawan-kawan LPSK Sasar gitu. Tapi sejauh ini apa yang menjadi gebrakan kawan-kawan itu bagus ya. Kita support aja. Tinggal paling kita mengkomunikasikan misalnya kalau misalnya PBHI PBHI artinya ada kerja kolaborasi yang kemudian memudahkan kerja-kerja advokasi jaringan-jaringan pembela HAM atau NGO di Sumbar gitu. Sumatera Barat. Itu harapannya gitu. Oke, baik, makasih Mbak Indah. Gimana nih Mary? Iya. Closing statement sekaligus. Ya, jadi harapannya memang udah lama sebetulnya ya bagaimana kemudian LPSK hadir di Sumatera Barat. Tapi ketika kawan-kawan punya program perlindungan saksi korban berbasis komunitas, tentu memang kita perlu komunitas-komunitas yang juga akan menjadi perpanjangan tangan gitu ya. Tentu juga memiliki perspektif dan kepedulian yang baik. Jangan kemudian ketika mereka hadir malah membuat korban juga merasa tidak nyaman gitu ya. Itu penting sekali. Ya. Terus karena kan kita sering melihat ketika seseorang yang bekerja itu tidak atas kepedulian, tidak atas pemahaman yang baik, ya akhirnya hasilnya juga tidak optimal gitu. Terus kami sering ketika sudah sering bekerja sama dengan LPSK dalam penanganan kasus, selalu sebetulnya yang menjadi tantangan kita adalah psikolog gitu ya. Karena kan ketersediaan psikolog yang punya Dukungan atas perspektif yang korban. Okay. Nah, karena ketika misalnya kita menggunakan psikolog yang baik, itu jam terbang sangat tinggi dan sulit sekali untuk mengatur jadwal gitu kan. Sulit sekali. Ya, sulit mengatur jadwal. Biaya, terus jadwalnya padat gitu ya. Nah, itu kan akhirnya korban juga yang akhirnya tidak mendapatkan hak-hak mereka kan. Nah, padahal kita udah usahakan dengan baik, tetapi ya situasi tadi. Nah, ini yang mungkin juga ke depan LPSK mungkin perlu punya psikolog yang bisa standby di daerah, tetapi memang perspektifnya yang harus diutamakan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kami inginkan sekali gitu. Karena pemulihan korban menurut kami itu adalah hal yang sangat penting sekali, karena ketika korban kekerasan seksual dari tahun 2020 itu anak banyak sekali menjadi korban kekerasan seksual dan pelakunya pada umumnya adalah orang-orang terdekat. Dan waktu terjadinya kekerasan seksual itu cukup lama sehingga kemudian durasinya sangat lama, dan itu yang akan membuat korban traumanya tidak ketakutan lagi, tapi dalam tanda kutip traumanya adalah kesenangan. Nah, tentu ini adalah proses pemulihan yang sangat panjang. Gitu kan. Nah, itu yang perlu sebetulnya, karena kan kami walaupun di daerah pemerintah sudah menghadirkan, tetapi tetap saja kami mengalami beberapa kendala untuk itu. Walaupun misalnya di Sumatera Barat, di Padang sudah ada psikolog forensik misalnya kan, udah ada ikatan psikolog klinis, udah ada banyaklah himpunan-himpunan psikologi gitu ya, HIMSI.
tetapi masih kita belum menemukan beberapa, mungkin hanya 1 atau 2, dan itu adalah orang-orang dengan jam terbang yang cukup tinggi. Yang punya perspektif korban. Iya, nah dan itu yang menyulitkan kemudian memberikan pemulihan yang optimal kepada korban gitu. Nah, berharap sih ke depan LPSK semakin baik lagi. Amin. Terus kolaborasi di daerah semakin baik gitu Baik, ya, Dan intens ya. dan intens Iya. gitu ya. Mudah-mudahan tidak hanya Medan dan satu lagi Yogyakarta, tetapi yang ketiga adalah Sumatera Barat. Nah, Amin. ini ya sebagai informasi ya sudah ada tambahan di Jawa Tengah, di Jawa Timur dan NTT, dan masing-masing wilayah tersebut adalah wilayah-wilayah yang punya sahabat saksi korban. Jadi sahabat saksi oke. korban menjadi embrio Ya. lahirnya, salah satu pertimbangan juga lahirnya kantor perwakilan di daerah-daerah Iya, itu. iya. Mudah-mudahan Oke. juga kalau muncul di Sumatera Barat itu bisa terrealisasi Ya, ya. harapannya Bang Charles. Bang Charles, terakhir Saya closing statement. ke kebutuhan dasar ya, yang kemudian kalau kantor perwakilan nggak ada, minimal kita punya rumah aman deh itu. Hmm. LPSK sewa 1 rumah di kota Padang mungkin, di masing-masing daerah lah ya, untuk suatu rumah aman. Karena jujur aja teman-teman ini kan kalau mau nyediain rumah aman itu rumah mereka aja nggak aman. Risikonya harus. Nah, rumah aman ini saya pikir bisa kerjasama dengan Pemda juga. Kan Pemda bisa aja ya. Jadi kita agak sedikit memaksa Pemda untuk menyediakan itu. Jadi kalau ada korban atau saksi yang harus dilindungi, kita bisa masukin ke sana. Jadi begitu dia dapat improvement, oke ini saksi dilindungi, taruh dia di rumah aman kita ada di situ. Nah, Ya. nanti kan ada perangkat kepolisian yang Iya. kemudian juga harus kolaboratif juga dijaga ya. Karena kan nanti termasuk juga penyediaan tadi yang itu, kalau memang kemudian itu. Kenapa kalau itu nggak ada kan? Bukankah itu yang menjadi salah satu core utama dari kerja LPSK ya, menyediakan rumah aman bagi Ya. saksi dan korban. Kalau rumah aman yang cuma di Jakarta aja, Ya. ngangkutnya ke sana. Jadi saya pikir memang kemudian bikin aja satu. Kalau enggak ya minta aja Pemda nyediain gitu. Kan banyak itu mes-mes Pemda semua macamnya kemudian bisa distandarisasi. Kenapa kalau itu sudah di labeling sebagai rumah amannya LPSK ya, secara hukumnya orang juga masuk ke sana kan pasti mikir ya gitu. Ragu ya. Mikir gitu. Kalau rumah aman dibikin oleh teman-teman ini, justru dikasih nama rumah aman nurani perempuan malah nggak jadi aman. Kenapa? Karena orang tahu, oh di sini dia sembunyi gitu. Malah kami kalau ada orang di rumah aman, Ini turunin. pelang nama turun. Turun. Tapi ini rumah dilindungi LPSK atas nama undang-undang, kepolisian wajib menjaga, pemerintah daerah wajib memfasilitasi. Saya pikir itu salah satu poin yang kemudian yang dibutuhkan hari ini gitu ya. Kenapa? Karena memang itu tadi. Jadi begitu dia masuk rumah aman, kalau dia memang sakit, dokter bisa datang ke situ. Dan lalu yang kedua ya, ada kerjasama kolaboratif lain tidak hanya dengan sahabat yang kemudian hari ini masyarakat yang biasa mendampingi ya. Tadi saya kayak dokter gitu ya, kayak rumah sakit. Mestinya kan LPSK juga mungkin ya, jika ada korban-korban yang butuh visum atau butuh rawatan rumah sakit misalnya kan, ya mestinya LPSK punya rujukan gitu loh. Anda silakan ke rumah sakit ini gitu. Jadi, oh orang ke M Jamil gitu kan, di Sumatera Barat, atau ke rumah sakit Unan misalnya. Udah ditunjuk aja, jadi jangan, ini kan sekarang kan kayak kemarin ya, mau butuh layanan psikiater, pergi ke rumah sakit jiwa. Image rumah sakit jiwa itu kan Penyembuhan. kayak apa kan gitu. Iya, Walaupun sebenarnya di sana nggak cuma itu ya, tapi itu juga jadi masalah. Jadi makanya kemudian perlu kerjasama mungkin apakah dengan ikatan dokter atau apa. Jadi kebutuhan korban yang kemudian berpeluang kita harus sediakan, harus dikolaborasi, ditunjuk satu gitu loh. Di bidang kesehatan ini gitu loh. Iya. Termasuk juga mungkin nanti yang tadi masalah pemberdayaan ekonomi. Tapi memang kemudian kalau diintegrasikan dalam satu tempat gitu ya, bagi saya rumah aman itu nanti itu kan bisa punya turunan-turunan ya. Dia butuh pemberdayaan ekonomi dan segala macam, termasuk pelindungan fisik itu. Itu kerja sekarang lah, dan saya pikir itu mudah lah, nggak akan sulit itu. Apalagi kita kan sudah punya perda perempuan dan anak gitu ya. Kita minta dong komitmennya Pemda untuk itu. Nah yang ketiga, kenapa kemudian LPSK itu penting untuk ngawal itu ya? Karena perspektif kita di daerah ini, ya, dan itu perspektif kita bernegara lah. Karena kita ini negara kesatuan. Ya tangan pusat itu harus kontrol ke daerah gitu. Kenapa? Kalau itu nggak dikontrol oleh dari pusat, jadi
Kalau kita bawa, ini sudah dilindungi LPSK loh Pak, itu bobotnya akan beda. Oh, Ya, Iya. pasti dia akan sedikit lebih ramah gitu ya kepada korban dan saksi. Iya, Kenapa? Nah, itu yang jadi labeling sebagai saksi korban yang sudah dilindungi itu penting. Terlepas nanti ya, walaupun kemudian nggak maksimal sekalipun kerja-kerja LPSK memberikan hak-hak korban dan karena keterbatasannya atau saksi itu, tapi belabelin itu orang akan lebih hati-hati untuk berhubungan dengan saksi dan korban. Karena itu, jadi, nah kadang-kadang kan kita mungkin karena keterbatasan biaya, LPSK juga mungkin terlalu takut ya. Oke, ini dilindungi LPSK. Oh, konsekuensinya apa? Kasih ini. Enggak juga. Kadang-kadang juga cukup kita sudah koordinasi sama LPSK, ini korban dilindungi ya. Biasanya itu akan lebih sedikit menjaga ya. Kenapa? Kalau hanya di backing oleh PBHI, oleh di LBH atau Nurani ya itu dianggap sebelah mata aja. Karena itu ya dianggap sebagai orang yang kemudian ya Anda ngompor-ngomporin korban, cari gara-gara gitu. nyinyir gitu, cari gara-gara, korban udah mau, nah itu saya pikir penting itu untuk menjaga membackup lah kerja-kerja kawan-kawan ini. Nah, komunitasnya udah banyak, saya pikir tinggal di store aja namanya yang nanti kita oke. termasuk saya bilang di tempat saya di Satgas waktu Pak Nur ke kampus ya, semestinya kan begitu Satgas bikin pengumuman, nah tenang, saksi korban dilindungi oleh LPSK. Nah, cukup bahasa seperti itu aja sudah cukup secara psikologis membantu ya. Ya, oke, terima kasih. Ini bincang santai yang bobotnya luar biasa ini. Jadi ternyata saya baru memahami problem-problem sosial, kriminal, dan juga problem masyarakat yang dihadapi oleh teman-teman. Ternyata banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan melalui channel ini dan itu ternyata luar biasa. Dan kita menyadari ternyata banyak sekali pekerjaan rumah kita, baik juga dari negara, LPSK, dan juga teman-teman di masyarakat sipil. Sehingga kolaborasi ini menjadi penting dan mudah-mudahan kolaborasi ini bisa kita wujudkan demi pemenuhan hak saksi dan korban ke depannya. Terima kasih Mbak Indah, Uni Mary, Bang Charles atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lanjut. Setelah sosialisasi kita akan lakukan seleksi dan ada pelatihan nantinya untuk ini. Kayaknya agak mudah ini mencari narasumber nanti untuk dalam pelatihan kita ke depan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Saya Irfan Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, saksi korban.